Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi nikmat-nikmat yang kita terima sampai hari ini, sampai detik ini. Nikmat-nikmat yang kita terima ini adalah berupa nikmat sehat, berupa nikmat umur panjang, berupa nikmat bisa beribadah, bisa sholat Jumat bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib selalu mengingatkan di awal khutbah ini, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di tahun 2023. Dengan bertambahnya tahun berarti bertambahnya umur kita. Perlu diperhatikan adalah bahwa dengan bertambahnya umur berarti mendekati kematian kita. Dengan bertambahnya umur ada nikmat-nikmat Allah yang dicabut oleh Allah, berupa nikmat biasanya enak makan, sudah bertambah umur ada asam lambung dan yang lain. Itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang dicabut oleh Allah ketika umur kita bertambah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengambil tema tentang umur manusia ketika pada posisi umur 40. Ini adalah suatu peristiwa perpindahan dari pemuda kepada yang tua atau kepada orang tua. Ketika kita sampai pada umur 40, ini adalah ada ayat-ayat Allah yang harus kita perhatikan, yang patut kita baca setiap hari. Ini merupakan doa. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi anzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam surat Al-Ahqaf ini diterangkan, hatta idza balagha ashudda, ketika kita sampai dewasa. Jadi kita sudah meninggalkan pemuda. Wa balagha 40 sanah,
dan kita sampai pada umur 40. Allah Rabbi anzikni, mintalah kepada Allah. Apa anzikni? Petunjuk apa? Yang pertama yang harus kita minta adalah an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk meminta selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, wa ala walidayya, dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua kita. Kemudian minta apa kepada Allah lagi? Yang kedua adalah wa an a'mal sholihan tardoh, dan mintalah amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Waslihli fi dzurriyyati, kemudian perbaiki. Yang ketiga adalah perbaiki sesuatu yang tidak kita atau Allah tidak berkenan. Inni tubtu ilaika, kemudian kita bertaubat kepada Allah. Wa inni minal muslimin, sesungguhnya kita adalah orang Islam. Dari surat Al-Ahqaf ini, ketika kita sudah berumur 40, ada 3 hal yang harus kita minta kepada Allah. Yang pertama adalah an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, kita selalu bersyukur kepada Allah. Wa ala walidayya, yang kedua wa an a'mal sholihan tardoh, kita melakukan amal-amal soleh yang diridhai oleh Allah. Waslihni fi dzurriyyati, dan perbaiki amal-amal jelek kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika umur kita 40 tahun, itu adalah umur puncak kita, karena kita ketahui bahwa Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul pada umur 40. Ketika orang sudah umur 40 masih melakukan kejelekan atau maksiat-maksiat dosa besar, maka dia akan keterusan sampai pada umur atau akhir hayatnya. Tapi ketika sudah umur 40, mereka ini tubtu ilaika, kami bertobat, maka tobatnya akan diterima oleh Allah, dan umur 40 ke atas kita bisa melaksanakan amal-amal soleh. Kemudian ketika kita melampaui umur 40, 50 dan sampai pada posisi umur 60, maka kita harus istiqomah dan memperbaiki amal kita. Karena ketika orang sudah umur 40, orang itu akan berbuat baik, akan melakukan amal soleh. Ketika apa? Ketika dia sadar bahwa dia adalah inna a'mal sholihan tardoh, dia akan melakukan amal-amal soleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika umur 40, maka kita harus berhati-hati, karena ini adalah umur puncaknya manusia. Ketika kita umur 20 sampai 30, 40, kita selalu ahli ibadah. Kemudian berganti umur 40 menjadi ahli maksiat, naudzubillah, maka itu akan keterusan sampai akhir hayat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingat ada cerita dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini berteman dengan malaikat Israil. Malaikat Israil itu adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi dia bersahabat dengan malaikat pencabut nyawa. Sering malaikat Israil itu datang kepada Nabi Yakub, datang ke rumahnya Nabi Yakub, kemudian bertanya, kamu kesini, katanya Nabi Yakub, bertamu apa ingin mencabut nyawa? Kali ini saya ingin bertamu, katanya Israil. Nanti mungkin yang kedua akan saya beritahukan, ketika saya datang lagi ke sini, ada hal penting yang ingin saya bawa dari kamu, katanya Nabi Israil kepada Nabi Yakub, kepada malaikat Israil kepada Nabi Yakub. Kemudian datang yang kedua kepada Nabi Yakub, malaikat Israil ini datang bertamu. Kemudian kamu ke sini, malaikat Israil, apa ingin mencabut nyawa, apa bertamu? Kemudian malaikat
Israfil mengatakan, saya kesini yang kedua kalinya ingin mencabut nyawamu. Loh, dulu pernah dikatakan ketika kamu ingin yang kedua, kamu ingin memberitahukan pengumuman-pengumuman. Kemudian sekarang sudah melampaui umur 40. Kenapa malaikat Israfil kok tidak memberitahukan bahwa akan datang untuk mencabut nyawa? Kemudian malaikat Israfil mengatakan, saya sudah sebenarnya mengirim utusan ke kamu, tapi kamu tidak menyadarinya. Apa itu malaikat Israfil? Utusanmu yang datang ke saya. Yang pertama adalah uban yang sudah engkau dapat dari hitam ke putih. Itu adalah tamu saya, katanya Israfil. Berarti ketika kita sudah umur 40 berubah, maka siap-siap. Kemudian yang kedua, tamuku datang kepadamu, kamu sekarang membungkuk, beda dengan umur sebelum 40 yang gagal. Kemudian tamuku yang ketiga, gigimu sudah tidak ada. Itu adalah bagian tamu-tamu saya sebelum saya datang ke kamu untuk mencabut nyawamu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bila sudah berumur 40 tahun, maka apa yang harus kita lakukan yaitu tingkatkan amal ibadah kita. Kemudian ketika kita umur 40 tahun, maka berperilakulah perilaku yang baik. Lakukan amal-amal soleh, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ini yang paling penting jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Karena nanti di akhirat yang paling dihisab awal pertama adalah sholat 5 waktu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingat kepada surat Al-Ahqaf, banyak-banyaklah berdoa, qala rabbi inni, qala rabbi anzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Selalu minta kepada Allah supaya kita selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian wa an a'mal sholihan tardah, lakukan amal-amal soleh yang diridhai oleh Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, tinggalkan sesuatu yang jelek. Itu adalah peringatan-peringatan ketika kita umur 40. Saya yakin kita semua di sini sudah melebihi atau melampaui umur 40. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih istiqomah beribadah, meskipun seumpama sholat Jumat saja ke masjidnya, sholat 5 waktunya tidak. Tapi tetap kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah, kita selalu melakukan ibadah 5 waktu dengan tidak meninggalkannya secara sengaja. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah khutbah hari ini. Mudah-mudahan umur kita masih diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan zahir dan batin, selalu keluarga kita, anak-anak kita selalu dilindungi oleh Allah, sehingga kita menjadi ahli surga, ahli orang-orang yang berbuat amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat 'ainun bi nadharin wa udhunun bi khabar.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ستة المتممين من أشهد الكرام وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في قلوبنا ظلامة ونجنا بحب من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدك الكفرة والمشركين وأكرمنا إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعلنا ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا بفضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر